Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya sukacita Tuhan melimpah selalu dalam kehidupan kita semua. Mari kita akan lihat Alkitab kita dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Batin Teguh Membuat Masalah Runtuh. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita dihadang oleh berbagai macam masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan sebagainya. Bagaimanakah kita bisa menang menghadapi segala tantangan itu? Ternyata saudara, sikap batin kita yang ada di dalam itu jauh lebih penting daripada masalah yang ada di luar. Sebesar apapun masalahnya, kalau batin kita teguh, masalahnya akan runtuh. Tetapi kalau batin kita goyah, kita takut menghadapi masalah, maka masalah itu akan menerkam kita. Alkitab menceritakan orang Israel sudah ada di seberang sungai Yordan. Mereka sudah masuk tanah Kanaan. Tapi mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sana. Dan kota pertama yang mereka harus taklukkan adalah Yeriko. Masalahnya Yeriko adalah kota yang berbenteng tebal. Yosua memang sudah mengutus pengintai, tetapi untuk memastikan dia sendiri terjun untuk melihat kondisi yang ada. Diduga tinggi daripada tembok Yeriko itu 14 meter. Dan tebalnya kira-kira 6 meter. Ini tebal sekali saudara. Karena kereta berkuda bisa berpapasan lewat. Bahkan di dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-15. Ada orang bisa membangun rumah di atas tembok itu. Jadi semacam apartemen di atas. Ini benteng yang besar sekali. Dan tentu Yosua mulai berpikir, bagaimana kita bisa masuk mengalahkan kota berbenteng tebal ini? Dari mana celahnya? Karena semua pintu dijaga dengan ketat. Saudara-saudara, seringkali kita juga dihadang oleh benteng Yeriko yang begitu tebal. Dan kita berpikir, bagaimana saya bisa mengatasi semua itu? Tetapi saya percaya di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Bagaimana Yosua bisa membawa Israel berkemenangan menghadapi Yeriko? Ada 3 kunci yang saya temukan dari pembacaan firman. Yang pertama, kita harus meyakini janji penyertaan Tuhan. Sebesar apapun tantangannya, yakinlah Tuhan menyertai kita. Dan jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Yosua 1 ayat 5 dan 6. Tuhan pernah berjanji, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan sudah berjanji kepada Yosua sebelumnya, kamulah yang aku akan pakai untuk bisa menduduki dan mengalahkan tanah Kanaan ini. Yang penting, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu yang Tuhan minta. Tuhan janji menyertai kita, tapi bagian kita adalah meneguhkan hati, jangan sampai goyah. Saudara tahu orang Israel kalau perang ada satu hukum yang harus dilakukan. Di dalam
Ulangan 20 ayat yang ke-8 ada aturan yang berbunyi demikian. Lagi para pengatur pasukan harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jadi kalau mau perang, pemimpin pasukan itu harus melihat mata dengan mata setiap anak buahnya. Dan kalau dia lihat ada anak buahnya yang ketakutan, dia bilang, kamu takut ya? Pulang. Kamu takut? Pulang. Kenapa disuruh pulang? Karena orang takut tidak akan menang. Tapi yang kedua yang lebih bahaya, orang takut akan menularkan rasa takut kepada orang lain. Sehingga yang lain juga akan menjadi penakut semuanya. Itu sebabnya kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai kamu. Kamu akan mengalahkan bangsa itu. Maka bagian kita adalah memegang janji Tuhan dengan erat dan tidak usah takut menghadapi masalah. Saudara-saudara, dan pada waktu Yosua ada di depan Yeriko, tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan dengan pedang yang sudah terhunus. Dan panglima bala tentara ini berkata, sekarang aku datang. Saudara, di sini saya melihat bahwa Tuhan bukan hanya berjanji, Tuhan menampakkan diri dengan pedang terhunus. Artinya aku akan siap mengalahkan Yeriko ini. Karena kejahatan orang Amori termasuk Yeriko di dalamnya sudah genap. Saudara-saudara, disinilah kita perlu tahu bahwa penyertaan Allah itu begitu nyata sehingga kita tidak boleh ciut nyalinya di tengah tantangan. Kalau saudara pernah lihat orang adu ayam, lalu ada ayam yang kelihatannya hebat, berkokok-kokok, begitu tiba-tiba diterjang oleh ayam yang lain, dipatuk-patuk begitu, wah sampai akhirnya kalah. Seminggu kemudian kalau si ayam ini mau diadu sama orang lain, begitu lihat begini, udah lari dia. Belum bertanding dia sudah nyali. Ini kenapa? Karena istilahnya mentalnya sudah down, saudara. Belum bertanding dia sudah lari. Nah, ayam kalau sudah begini susah bisa menang lawan ayam siapapun karena nyalinya sudah ciut. Kadang-kadang ada orang menghadapi tantangan, dia sudah kecil hatinya. Karena itu saya katakan lebih baik wajah preman tapi hati beriman daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Kalau hatinya kecil, kita nggak akan pernah berkemenangan. Satu kali ada satu orang yang harus dioperasi, saudara-saudara. Karena kecelakaan, lalu harus dioperasi. Dan waktu dibius, rupanya orang ini saudara cukup kuat. Sehingga akhirnya dia nggak pingsan gitu. Lalu kemudian dokter bilang tambah dosisnya, ditambah, suntik lagi. Masih tetap nggak pingsan saudara sekalian. Waduh bingung juga ini, kuat juga nih orang. Tiba-tiba dokter dapat akal. Suster tolong pergi ke bagian administrasi. Ambil tuh bon-bonnya yang mesti dia bayar. Begitu datang saudara dia tunjukkan, Pak saya mau operasi nih ya. Nih kalau udah dioperasi bayarannya sekian. Melihat jumlah tagihan yang banyak langsung pingsan tuh orang saudara. Nah saya mau bilang seringkali masalah itu terjadi di dalam kita, di batin kita. Kalau hati kita goyah maka kemenangan jauh dari hidup kita. Tetapi teguhkanlah hati kita sebab Tuhan selalu datang akan memberikan pertolongan bagi umatnya. Kenapa dikatakan kamu harus maju karena kejahatan orang Amori sudah genap. Tuhan pernah ngomong begini dalam Kejadian 15 ayat 16 kepada Abraham, bapa leluhur Israel. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanyaan orang Amori itu belum genap. Jadi Abraham ratusan tahun sebelum orang Israel masuk tanah Kanaan dapat penglihatan dan suara Tuhan. Keturunan kamu akan jadi budak di negeri Mesir. Tapi setelah keturunan keempat baru akan kembali. Kira-kira 400 tahun. Baru akan kembali ke Kanaan. Dan Tuhan memberikan alasan. Karena sebelum waktu itu kedurjanaan orang Amori belum lengkap.
Artinya kejahatan orang-orang di Kanaan belum klimaks. Kalau sudah klimaks, aku akan membawa Israel pulang ke sini. Karena Israel akan menjadi pedangnya Allah untuk membalaskan kejahatan-kejahatan orang yang ada di Kanaan. Jadi kalau kita mendengar Alkitab, kenapa ya Tuhan menyuruh membunuh bangsa Kanaan? Kejam banget Tuhan. Saudara jangan lupa, Tuhan punya rencana menjadikan Israel sebagai pedangnya Tuhan, membalaskan kejahatan bangsa itu yang tidak mau bertobat melalui umat pilihannya Israel. Nah saudara-saudara, saya melihat satu hal yang indah di sini. Ketika orang Israel berdoa, ketika Yosua melihat situasi, tentu dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan dan meminta Tuhan bagaimana caranya saya mengalahkan benteng Yeriko yang tebal ini. Pada waktu seseorang bersekutu, berkomunikasi, berdoa kepada Allah, ada pergerakan nyata di alam roh. Ada malaikat yang datang. Saudara tahu malaikat itu kan tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Tetapi ketika umat Tuhan berdoa, seringkali itu akan mengaktifasi pelayanan malaikat Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kita meningkatkan doa, karena malaikat akan bekerja ketika orang percaya berdoa. Alkitab berkata, malaikat adalah pelayan-pelayan yang akan melayani orang yang diselamatkan. Di dalam Mazmur 34 ayat 8 firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saya teringat dari seorang misionaris namanya John Paton yang pergi memberitakan Injil bersama dengan istrinya ke pulau namanya New Hebrides atau sekarang negara Vanuatu di Samudra Pasifik, saudara-saudara. Vanuatu, Samoa, daerah-daerah dekat situ. Satu kali rumah mereka dikepung oleh bangsa kanibal ini dan siap untuk membunuh mereka. Tapi tiba-tiba entah kenapa mereka lari ketakutan, kabur ke semak-semak dan tidak terlihat lagi. Setahun kemudian John Paton berhasil memenangkan salah satu suku asli New Hebrides ini. Lalu kemudian orang ini mengaku, sebetulnya tahun yang lalu saya dan teman-teman akan membunuh kamu semua karena kami sudah mengepung rumahmu. Tetapi entah kenapa kita tiba-tiba bisa lihat ada pasukan tinggi besar pakai pedang menyala-nyala menjaga rumah kamu. Rumah kamu dijagain siapa itu ya? John Paton bilang, saya tidak ada yang jaga, yang tinggal di sini cuma saya berdua. Tapi waktu saya ingat tahun lalu ada penduduk asli yang menyerbu, maka saya berdoa bersama dengan istri karena kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu kami akan masih tetap hidup atau akan meninggal. Ketika seorang berdoa, ada malaikat yang Tuhan bisa utus untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Siapa yang percaya sampai hari ini Tuhan bisa bekerja melalui malaikatnya memberikan pertolongan kepada umat Tuhan. Malaikat Tuhan berkeliling di sekitar orang yang takut akan Dia. Jangan remehkan pergerakan di alam roh. Karena apa yang tidak kasat mata belum tentu tidak ada. Sorga tidak kita lihat dengan mata. Tuhan belum bisa kita lihat dengan mata. Tetapi yang tidak bisa kita lihat dengan mata belum tentu tidak ada. Karena ada alam nyata dan juga alam roh. Tetapi menarik sekali, malaikat yang menampakkan diri kepada Yosua ternyata bukan malaikat biasa. Malaikat ini menyebut dia sebagai panglima bala tentara Allah. Dan rupanya ini adalah penampakan Yesus Kristus sebelum Dia datang ke dunia sebagai bayi lemah di kandang Bethlehem. Karena Kristus itu kan kekal, tidak ada awal, tidak ada ujungnya. Dalam masa perjanjian lama pun oleh kedaulatannya kadang-kadang Dia menampakkan diri kepada umatnya. Kepada Abraham, Teofani atau Kristofani, Tuhan yang menampakkan diri dalam rupa malaikat ini, menunjukkan dirinya sebagai seorang pengelana. Kepada Yakub Dia menampakkan diri sebagai orang yang bergulat di tepi sungai Yabok. Dan kali ini kepada Yosua,
malaikat Yahweh, Tuhan sendiri dalam rupa manusia datang sebagai bala tentara Allah. Ini bukan malaikat biasa, tetapi Theophany, Christophany. Apa bedanya malaikat biasa dan malaikat Yahweh yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang menampakkan diri mungkin dalam rupa malaikat? Bedanya adalah soal penyembahan. Malaikat biasa tidak mau disembah oleh manusia, karena dia juga sama-sama hamba. Yang menerima penyembahan dan persembahan adalah Tuhan sendiri yang datang, entah dalam rupa manusia, entah dalam rupa malaikat. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, sekarang aku datang. Dan saya percaya jika Tuhan di pihak kita, setebal apapun benteng Yeriko yang saudara hadapi, tembok itu bisa runtuh. Karena Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Siapa yang percaya berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jadi pada waktu Yosua melihat tembok Yeriko yang sulit ditembus, Tuhan ingin mengajarkan ini kepada Yosua. Jangan pandang masalahmu yang besar, tapi pandang Tuhan yang besertamu yang lebih besar daripada masalahmu. Saudara, kita boleh saja mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan. Kita bisa saja membuat rencana dan strategi. Seperti Yosua mengintai tembok Yeriko. Kita harus melakukan bagian kita. Tapi percayalah, kemenangan sejati semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Ada anak SD lagi main layang-layang. Tiba-tiba segerombolan anak SMP pulang sekolah. Lalu ngambil benangnya, dimainin. Waktu anak SD melompat-lompat mau ambil benang layang-layang, anak SMP oper sama temennya, oper lagi sama temennya. Anak SD ini tidak berdaya, tapi tiba-tiba dia berseru, "Papa, tolong!" Begitu dia teriak begitu, anak SMP kabur semua, kembalikan layang-layang itu kepada si anak. Kenapa? Karena kalau bapaknya benar-benar muncul, waduh bisa berabe ini anak SMP. Kita mungkin seperti anak SD yang kecil tidak bisa menghadapi tantangan yang berat. Tapi kita punya Bapa, ketika kita berseru kepada Dia, Bapa menyertai, Bapa mendampingi, Bapa menolong. Itu sebabnya jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berharap. Tuhan bisa tolong langsung, Tuhan bisa kirim malaikatnya, Tuhan bisa kirim orang yang tidak terduga untuk menjadi jawaban Tuhan atas masalah kita, sehingga kita muncul lebih daripada orang-orang yang menang. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan tembok Yeriko yang begitu besar? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tetapi yang kedua, kita harus menguduskan diri di hadapan Tuhan. Begitu Yosua melihat panglima bala tentara Allah ini, responnya dia kemudian sujud menyembah. Lalu dia bilang, Tuhan, apa yang harus hambamu ini lakukan? Apa yang Tuhan akan katakan kepada hamba? Sujud berarti menyadari posisi kita. Kita adalah hamba dan dia adalah Tuhan. Pernahkah saudara mendengar ada worship leader berkata, saudara mari kita meninggikan Tuhan. Apakah Tuhan itu kurang tinggi sehingga kita harus tinggikan dia? Apakah pujian penyembahan akan membuat Tuhan lebih tinggi? Seakan-akan Tuhan duduk di kursi yang ada hidroliknya. Jadi kalau ada pujian, wut naik. Kalau nggak ada yang muji, wut turun. Tidak demikian. Ketika seorang berkata, mari kita meninggikan Tuhan, itu berarti kita yang harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena dia tetap duduk di atas tahta. Tetapi ketika kita merendahkan diri, maka dia jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Biar aku yang berkurang-kurang, Tuhan yang makin bertambah-tambah. Lalu malaikat Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Ini persis kalimat yang Tuhan pernah sampaikan kepada pendahulu Yosua namanya Musa. Tanggalkan kasutmu karena tempat yang kamu injak itu adalah kudus. Artinya apa? Ketika kita ingin berkemenangan, kita harus menguduskan diri kita.
kita harus membereskan hal-hal yang kotor dalam hidup kita. Saudara tahu, beberapa hari sebelumnya ketika mereka sampai ke Kanaan, ini kalau misalnya ini Sungai Yordan, pembatas antara padang gurun sama Kanaan itu cuma Sungai Yordan. Sungai Yordan terbelah dua, mereka melintas. Tempat pertama yang mereka injak adalah Gilgal. Tapi kota pertama yang mereka harus kalahkan adalah Yeriko. Nah, apa yang mereka harus lakukan ketika di Gilgal? Tuhan bilang sunat semua pria yang masuk ke tanah ini. Penyunatan massal itu pernah terjadi di padang gurun ketika mereka baru keluar dari Mesir. Tapi orang-orang di padang gurun kan mati semua, saudara. Kecuali angkatan baru yang masih muda-muda. Dan mereka yang masih muda-muda itu belum pernah disunat. Jadi Tuhan bilang, sekarang kamu sunat di Gilgal. Cuma berapa puluh meter, gak jauh, itu sudah ada Yeriko. Semua prajurit, semua laki disunat. Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Sebab orang Yeriko bisa mengutus mata-mata dan kemudian mereka dengar, semua laki-laki Israel lagi disunat, lagi kesakitan di kemahnya, gak bisa perang, ayo kita serbu, mati semua. Karena ini sudah pernah ada contoh dalam sejarah, Kejadian 34, bicara tentang orang Hewi itu memperkosa anak Yakub yang bernama Dina. Kan Yakub punya 12 anak laki dan 1 anak perempuan, saudara sekalian. Anak perempuan diperkosa oleh anak Raja Hemor, orang Hewi. Tapi kemudian mereka bilang, kita mau nikah deh. Saya akan nikahi anak kamu. Tapi kakak-kakak dari Dina, terutama Simeon dan Lewi sudah marah sekali karena perlakuan jahat yang dilakukan oleh anak Raja Hemor. Sehingga dia bikin siasat. Oke, saya akan nikahkan dengan adik saya ini, tapi kamu laki-lakinya harus disunat. Karena kita adalah bangsa yang bersunat, katanya. Dan saking cintanya disunat semua, saudara. Begitu disunat lagi kesakitan, berdua mereka datang dan membunuh semua pria. Bahaya sekali situasi ini. Orang mau perang disuruh sunat semuanya. Waduh, ini strategi apa ini? Tapi di sini kita melihat satu hal. Kalau Tuhan yang suruh taat saja, walaupun kadang-kadang gak masuk akal. Sebab bagi Tuhan penyunatan berarti membuang bagian yang kotor. Menanggalkan kasut berarti menanggalkan dosa. Berarti kemenangan dalam peperangan terjadi ketika kita punya sikap hati dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, nanti Tuhan yang akan datang menjadi pembela kita. Kalau kita cari cara sendiri, belat-belit sana sini, malah kita yang kalah. Tapi kalau kita berjalan lurus, hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan beri kemenangan. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang yang hidup benar, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan kemenangan. Saya ingat sekian tahun yang lalu, ada 2 orang anak Tuhan ngobrol dengan saya. Rupanya mereka baru memasukkan modal, join sebuah perusahaan yang sudah ada. Sehingga modalnya bertambah besar dan mereka juga punya berdua ini lebih besar daripada PT yang semula. Tapi setelah mereka masuk beberapa bulan mereka baru sadar bahwa selain mereka mengimpor barang-barang dari luar negeri, dijual di Indonesia dan mendapatkan keuntungan, ada sebagian barang yang tidak melalui bea cukai resmi, tapi lewat black market. Jadi nggak bayar pajak, lewat pelabuhan mana begitu. Lalu mereka tanya, Pak, kita berdua ini kan pelayan Tuhan ini, ya ke gereja tiap hari dan sebagainya. Tapi waktu kita bisnis baru tahu juga ini, selama ini begitu. Kira-kira gimana Pak ya? Boleh enggak? Saya jawab, ini mah gak usah dijawab.
Kan bapak-bapak juga tahu kan jawabannya. Hehe, iya katanya. Lah itu makanya waktu tiap kali kita berdoa, Tuhan berkati usaha baru kami, hati jadi gelisah. Karena bagian yang gak benar, ini seakan-akan ngajak Tuhan kong kali kong. Jadi gimana? Ya lakukanlah tindakan yang benar, saya bilang. Dan dia bilang, waduh, Bapak tahu gak keuntungan dari yang black market ini tiap bulan kira-kira 300 juta katanya. Jadi kalau kita lepas ini 300 juta tiap bulan hilang. Saya bilang ya terserah mau untung jasmani dan itu kalau secara penalaran bisnis masuk akal, tapi hidup gak berkenan kepada Tuhan. Atau apakah percaya bahwa Tuhan nanti akan buka jalan? Mereka bergumul. Beberapa waktu kemudian mereka kasih tahu saya, Pak kita udah gak masukin lewat black market selundupan itu kita udah gak jalani. Loh yang 300 juta untungnya per bulan itu Pak ya? Iya, kita udah enggak. Yang resmi aja kita masukin. Lalu gimana? Diberkati Tuhan enggak? Ya belum Pak. Ya pokoknya 300 juta rugilah tiap bulan itu. Ini udah berapa bulan? Ya lumayan juga sih Pak. Tetapi katanya, beberapa hari yang lalu, ini peristiwa sudah beberapa tahun yang lampau, kita kaget karena ada peraturan baru pemerintah. Waktu itu Presiden Jokowi itu saudara melihat kenapa orang Indonesia kalau belanja suka pergi ke luar negeri. Setidaknya ke Singapura. Nah untuk bisa menyaingi maka ada beberapa produk yang dinolkan pajaknya pada waktu itu. Dikasih relaksasi pajak. Dan ternyata barang-barang yang selama ini mereka pernah masukkan import lewat black market, masuk ke dalam daftar, bisa masuk resmi dengan pajak 0%. Dan dia bilang sejauh kami tahu dalam sejarah Indonesia belum pernah ada hal semacam ini. Jadi sekarang kami pesan lagi barang-barang itu, pasarkan di Indonesia, dan kami bisa mendapatkan keuntungan karena apa? 0% pajak masuknya. Saudara saya mau bilang ketika kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Itu sebabnya mengapa kita ke gereja mendengar firman Tuhan. Supaya hidup kita makin lurus. Sebab kalau jalannya bengkak-bengkok begini lalu bilang Tuhan berkati saya. Malaikat akan tegur, bro, hidup kagak bener minta diberkati Tuhan. Emang Tuhan disuruh kong kali kong sama kamu? Mana bisa. Tapi ketika hidup kita lurus di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan luar biasa bagi umat yang percaya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita bisa mengatasi masalah tembok Yeriko yang besar. Yang ketiga kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Dalam Yosua 6 ayat 3 dan 4, haruslah kamu mengelilingi kota itu. yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, 7 tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara, untuk mengatasi masalah kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Dan Tuhan kasih petunjuk yang aneh. Kelilingi temboknya sekali selama 6 hari berturut-turut. Nanti pada hari ke-7 kelilingi 7 kali. Jadi ada 13 kali semuanya. Dan ayat 10 bilang selama kamu berkeliling, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi selama kelilingi 7 hari itu, puasa ngomong. Saudara pernah puasa gak makan? Itu sih sederhana, puasa ngomong. Aduh, ibu-ibu bisa puasa ngomong gak? Ini kalau ada yang berantem setiap hari ya, saya kasih rumus mulai hari ini. Seminggu ke depan, puasa ngomong. Jangan ngomong-ngomong, diam, silent dulu seminggu. Tenangkan hati, damai sejahtera bisa mengalir, saudara-saudara.
Nah, jadi mereka disuruh menahan diri sampai diperintahkan untuk bersorak. Kadang-kadang masalah muncul itu karena kita nggak bisa menahan diri. Nggak bisa menahan perkataan kita. Wah, ngomong maunya kita. Kadang-kadang kebun binatang masih keluar, kata-kata kasar masih keluar. Itu menimbulkan masalah. Tapi begitu kita mau ngomong, wup, jangan, ini lagi perang rohani nih, lagi perang rohani. Diem. Di dalam hati aja hanya ngomong, haleluya, haleluya. Jadi mereka lagi keliling itu pengen ngomong, iya teh nanaonan, suruh muter-muter. Ya, tapi begitu ada yang mau ngomong, semuanya harus diem, saudara-saudara. Sebab kalau mereka bisa ngomong, waduh ngomel lagi, bersungut-sungut seperti orang tua mereka yang mati di padang gurun. Jadi saya percaya kalau saya misalnya ada di atas tembok, saya orang Yeriko lihat, wih kita lagi dikepung nih, mereka jalan. Mereka udah ketakutan saudara. Tapi begitu hari pertama, pulang. Loh, kok pulang? Saya pikir mau nyerbu. Hari kedua, muter lagi, pulang. Loh, kok pulang? Hari ketiga muter deh. Yang di atas sudah tenang. Beraninya cuma muter-muter. Putar ke kiri, cuma muter-muter. Malah mungkin yang di atas sudah mulai teriak-teriak, nanaonan. Kalau ada orang Sunda dia, orang Sunda di Yeriko, gelo sia teh, gitu saudara. Waduh makin dihina itu orang Israel, waduh udah mau siap melawan loh saudara. Pasti hinaan mereka jauh lebih daripada apa yang saya ngomong lah. Tapi waktu dihina, mesti diem, gak boleh ngomong satu kata pun. Baru hari ke-7 setelah 7 kali putaran, Yosua bilang sekarang bersorak. Saudara bisa bayangkan sorakannya, udah 7 hari mendem suara, gak ngomong, suruh ngomong, wah dilampiaskan semuanya. Waktu itulah Tuhan melakukan mujizat, temboknya runtuh. Ketika orang-orang Israel dengan taat, dengan iman bersorak-sorai. Ini gak masuk akal. Tapi taati saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nih kalau kita diolok-olok orang, ada satu senjata, jangan balas, diam. Saudara makin balas dan sebagainya, gak akan muncul hal-hal yang baik. Biarin aja orang ngomong, satu kali Tuhan akan tolong kita. Saya ingat waktu saya mau mulai pembangunan di Mekarwangi, itu kan saudara bisa muat mungkin 2.500 lebih, kalau dipadatkan bisa 3.000-an. Dan saya waktu itu kan relatif baru beberapa tahun pindah dari Tasik ke Bandung. Dan properti yang kita miliki cuma 2 apa 3 ruko gitu di Jalan BKR yang sekarang udah dijual. Beberapa orang ngomong gini, pengurus jemaat yang nyampaikan kepada saya, mau jadi eta gereja, mana bisa, mana mungkin. Malah beberapa jemaat keluar saudara-saudara. Ya karena apa? Nanti kita disuruh nyumbang. Dan biasanya yang ngomong gitu jangan, gak pernah nyumbang tuh saudara. Ya orang yang suka nyumbang dari dulu sampai sekarang saya lihat silent, diem. Kita lagi ngalami beban berat karena kita harus mencicil cukup besar, berapa miliar setiap bulan. Sampai 1 tahun ke depan di Bandung, tapi Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa. 2 hari yang lalu ada seorang bilang, Pak saya digerakkan Tuhan, sudah transfer ya. Oke nanti saya cek. Saya tanya bendahara, kemarin siang dia bilang, Pak memang masuk Pak, 2 miliar katanya. Wow, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya bilang, aduh terima kasih ya, ini persembahan yang luar biasa. Nanti saya kasih tanda terima kasih ya dari panitia. Dia bilang gak usah Pak, saya jemaat sini, gak usah. Udah biar untuk pekerjaan Tuhan saja. Saudara ada hal-hal yang tidak masuk akal, tapi ketika kita doa, diem, mulut gak ngomong, Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Kalau saudara dimaki-maki sama semua, diem dulu. Kalau marah gantian, jangan dua-dua, jangan teriak bareng-bareng. Kecuali kalau rumah lagi kebakaran, bolehlah teriak bareng-bareng. Yang lain mah gantian. Seperti orang main catur, tahu kan? Yang satu maju, baru yang satu lagi maju.
Satu maju, satu mikir gitu. Jangan dua-duanya maju, nggak boleh saudara. Jadi ini senjata yang kita harus miliki, berdiam diri. Saya bilang sama pengurus, biarin aja lah. Yang penting hati kita lurus sama Tuhan, nanti Tuhan buka jalan. Setelah peresmian, beberapa bulan kemudian pengurus yang sama ngomong sama saya, "Pak, itu orang yang pindah baralik deui." Nah, wae katanya, kita lagi susah-susah, sama-sama membangun, mesti berkorban, dia hilang. Sekarang fasilitas sudah jadi, balik deh. Saya bilang gak apa-apa, dah gereja mah tempat umum, bersyukur dia bisa datang. Itu bertanda bukan kita yang hebat, ini mah pekerjaan Tuhan. Kalau bukan Tuhan kan mana bisa. Saya mau bilang, ada waktunya saudara memberikan klarifikasi. Tapi lebih banyak waktu untuk kita berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang akan berbicara dan membuktikan kehebatannya di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Siapa yang merasa perlu puasa ngomong? Halo. Yang lagi berantem-berantem, ayo puasa ngomong. Ikuti saja petunjuk Tuhan. Dan saya mau bilang ini sebagai bagian akhir. Ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala bersorak mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kenapa orang Israel harus bersorak? Karena bersorak merupakan bagian daripada praise, pujian. Ada sorakan yang kita bisa lakukan kepada Tuhan. Jadi waktu saudara sedang mengalami kesulitan, memuji Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Aduh, suara saya mah jelek Pak, nggak apa-apa, nyanyi aja, Tuhan lihat hati. Dan waktu engkau menyanyi, engkau akan sadar, ternyata waktu saudara menyanyi dengan keras, suaramu lebih parah dari masalahmu, saudara-saudara. Jadi lumayanlah agak terhibur, karena masalah saudara tidak separah suaramu. Nah, jadi pujian adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika kita menghadapi tantangan yang besar. Ini juga yang dilakukan oleh Abraham. Dia beriman dan memuliakan Allah ketika dia belum punya anak, Ishak, dan diejek-ejek mungkin oleh orang-orang yang lain. Dikatakan dalam Roma 4 ayat 20, 21, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi kalau saudara lagi ngalami masalah, udah doa, belum ada mujizat, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Semua baik, semua baik. Orang tanya, doanya udah dikabulin belum? Mujizatnya udah ada belum? Saudara tinggal bilang, mujizat saya on the way. Sedang dalam perjalanan. Kalau ada anak lapar, mamanya pesan lewat Gojek. Anaknya tanya, "Mah, makanannya mana?" Tenang, sebentar lagi datang. Makanan pesanan on the way. Siapa yang percaya? Mujizat saudara on the way, sedang datang. Dan segera saudara akan mengalaminya. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu, bersorak, memuliakan Tuhan, mujizat akan terjadi. Dan saya mau tanya, bangsa Israel bersorak setelah temboknya runtuh apa sebelum temboknya runtuh? Sesudah atau sebelum? Sebelum. Mujizat belum terjadi tapi mereka bersorak. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bersyukur terlebih dahulu, baru mujizat akan terjadi. Apa akar pemberontakan? Hati yang tidak mau bersyukur. Kalau orang Israel belajar bersyukur di padang gurun, mereka tidak akan pernah berontak sama Tuhan. Hati yang gak mau bersyukur itu akar pemberontakan kepada Tuhan. Mari kita banyak bersyukur. Jangan banyak ngomel. Pamajikan teh cerewet pisan. Masih untung punya istri. Banyak orang sudah ditinggal mati oleh istrinya. Dia bilang, aduh, mendingan ayah istri lah, walaupun cerewet gak apa-apa daripada sekarang. Mungkin ada orang bisa bilang gitu. Anak teh bangor pisan.
rame pisan. Masih syukur punya anak. Ada orang sudah nikah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Dan dia bilang gak apa-apalah anaknya bangor juga asal saya punya anak. Aduh ini rumah bocor wae. Aduh ini motor mogok wae. Ada orang gak punya rumah. Ada orang gak punya motor, saudara. Jangan selalu lihat hal yang negatif. Belajar bersyukur, diam untuk mengucapkan hal-hal negatif. Tapi buka mulut saudara untuk bersorak, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Disitulah mujizatnya akan terjadi. Tembok Yeriko runtuh karena hati yang beriman kepada Tuhan. Saya percaya kalau batin kita teguh, masalah akan runtuh. Tapi batin goyah, masalah akan menerkam kita. Jadi mana yang mau kita pilih? Kalau kita mau pilih berkemenangan, ada 3 kunci tadi. Meyakini janji penyertaan Tuhan. Yang kedua, menguduskan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, mengikuti petunjuk Tuhan. Walaupun tidak masuk akal, percayalah Tuhan adalah pembela yang akan memberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.